Yuh Sobat Bawang, kembali lagi di channel Moanime ID bersama gue, Admin Takagi. Dan sebelum kita mulai ke segmen nyantuinya, kita tonton dulu intronya. Wano Kunihan yang merupakan arc ke-31 dalam seri anime manga One Piece dan akhir dari Yonko Saga ini resmi berakhir dengan dirilisnya chapter 1057. Arc ini menjadi arc terpanjang dalam One Piece sejauh ini dengan menghabiskan 148 chapter setelah sebelumnya dipegang oleh arc Dressrosa dengan 102 chapter. Dan karena arc ini sudah selesai, sebetulnya mau gue ringkas kayak alur cerita gitu. Cuman karena kepanjangan, akhirnya itu ide gue urungkan dan sebagai alternatifnya gue buat aja impact arc ini dalam dunia One Piece, yang artinya bakal gue jabarin kejadian-kejadian dalam arc ini dan apa dampaknya buat One Piece ke depannya. Oh iya, hampir lupa, spoiler alert buat anime only karena konten ini menampilkan banyak sekali spoiler dari manga. Oke, cukup basa-basinya, cus langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama, soal buah iblis. Lebih tepatnya, buah iblis yang dimakan sama Luffy, yakni Gomu Gomu no Mi. Buah ini ternyata bukan bertipe paramecia, melainkan mystical zoan, atau hewan yang berasal dari mitologi, yakni Hito Hito no Mi model Nika. Kebenaran soal buah iblis ini sangat dirahasiakan oleh sesepuh Gorosei dan pemerintahan dunia. Mereka sangat marah karena poster buronan terbaru milik Luffy menampilkan model Gear 5-nya, yang dimana ini sama saja dengan membeberkan rahasia Hito Hito no Mi model Nika kepada dunia. Soal kenapa buah ini ada pada Shanks, karena dahulu ia mencurinya saat buah ini sedang dibawa atau dikawal oleh Wushu, yang merupakan mantan agen CP9 yang sekarang bekerja untuk Kaido sebagai Tobiropo. Next, kita bahas tentang haki. Lebih tepatnya haki tingkat lanjut atau advance yang sangat disorot dalam arc ini, terutama untuk Haoshoku. Tapi kita bahas dari Bushoku dulu. Ada dua tingkatan lanjut untuk jenis haki ini, yakni kemampuan untuk memproyeksikan haki dari tubuh, memungkinkan penggunanya untuk menyerang objek tanpa melakukan kontak fisik dengannya, seperti yang dilakukan oleh kakek Hyogoro pada salah satu anak buah Queen di penjara Udon. Yang kedua, kemampuan untuk menghancurkan benda-benda dari dalam dengan meraihnya. Sejauh seri ini berjalan, hanya Rayleigh dan Luffy yang eksplisit menggunakan kemampuan ini. Lanjut dengan Haoshoku, jika bisa mencapai tingkat lanjut dari haki ini, seseorang bisa melapisi dirinya ataupun senjatanya seperti pelapisan Bushoku. Dalam flashback Oden, diperlihatkan Roger dan Shirohige bisa melakukan hal ini ketika mereka sedang bertempur. Kemudian di adegan pertarungan rooftop Onigashima, saat Zoro menyerang Kaido dengan Ashuranya, Kaido menerka-nerka jika Zoro juga menggunakan Hao dalam serangannya. Hal ini terbukti benar dengan Zoro yang bisa menumbangkan beberapa kroco Kaido yang berada di dekat pertarungannya dengan King. Zoro pun akhirnya melapisi pedangnya dengan Hao untuk mengalahkan King. Lalu Luffy yang juga sadar bahwa Kaido melapisi gadanya dengan Hao juga menerapkan konsep ini pada badannya, menyebabkan adu haki antara Luffy dan Kaido yang efeknya membelah awan di langit Onigashima menjadi dua. Kemudian ada Yamato yang juga menggunakan Hao dalam serangannya saat berhadapan dengan Kaido, dan Shanks yang bisa menakuti Admiral Ryokugyu dengan Hao-nya, padahal jarak antara dia dengan Shanks bisa dibilang cukup jauh. Jadi sejauh ini hanya ada Luffy, Zoro, Yamato, Kaido, Big Mom, Roger, Shanks, dan Shirohige yang bisa menggunakan Hao Advance. Next, ada Oden sebagai keturunan langsung dari klan Kozuki, mempunyai kemampuan untuk membaca dan menulis huruf-huruf yang ada pada poneglyph. Hal ini membuat Roger memohon pada Shirohige untuk meminjam Oden sementara untuk menemaninya dalam perjalanan menuju Laughtale. Dalam perjalanan menemukan Laughtale, Roger dan krunya melakukan perjalanan dari awal untuk menemukan semua poneglyph. Dan pada saat mencapai pulau terakhir, mereka menemukan harta peninggalan Joy Boy. Reaksi Roger dan krunya saat menemukan harta karun Joy Boy hanyalah tawa. Hal ini menyebabkan Roger menamai pulau ini dengan Laughtale, bukan Raftel. Laughtale sendiri merujuk pada apa yang dianggap sebagai cerita lucu, mengacu pada apapun yang terjadi pada Joy Boy. Harta yang ditemukan oleh Roger inilah yang disebut dunia sebagai One Piece. BTW sedikit ke belakang, saat masih berada dalam kru Shirohige, Oden bertemu dengan istrinya, yakni Kozuki Toki, yang ternyata lahir selama abad kekosongan dan bisa berada di masa sekarang karena buah iblisnya yang bisa melintasi waktu. Next, ada update power untuk kelompok Tobi Jerami. Yang pertama, Luffy. Luffy akhirnya bisa menguasai tingkat lanjut dari ketiga jenis haki, serta memakaikan awak keding buah iblisnya dan mendapatkan form baru, yakni Gear 5. Dalam mode ini, Luffy bisa merubah semua yang ada di sekitarnya seperti karet. Junisha yang mendengar detak jantung Luffy sebelum berubah menjadi Gear 5
memberitahu Momonosuke bahwa Luffy adalah Joy Boy karena detak jantungnya mirip seperti drum kebebasan. Dan untuk bunyi drum kebebasan ini mungkin kita bisa lihat di PV terbaru manga One Piece volume 103. Kemudian ada Zoro yang berhasil meniru teknik Kinemon, yakni Foxfire Style, yakni teknik membelah api. Kemudian karena pedang Emma yang menarik paksa, haki Zoro membagikan potensinya sebagai pengguna Haoshoku. Dan dengan menggabungkan Bushoku dan Haoshokunya menciptakan gaya 3 pedang Raja Neraka atau No Santoryu. Nami menggabungkan sisa-sisa jiwa Zeus dengan Klimateknya menciptakan Sorcery Klimatek yang membuat Klimatek ini bisa berubah menjadi bentuk layaknya Zeus dahulu. Lalu Sanji yang akhirnya membangkitkan gen Germanya setelah 2 kali menggunakan Red Suit. Bisa dibilang kekuatan gen Germanya sudah melekat padanya walaupun Red Suit-nya sudah dihancurkan. Dengan menggabungkan kekuatan Skeleton barunya dan peningkatan kekuatan secara drastis dengan Bushoku Haki, Sanji mampu membuat versi Diable Jambe yang lebih kuat yang disebut dengan Ifrit Jambe. Chopper mampu meningkatkan efek Rubble Ball-nya, memperpanjang waktu durasinya menjadi 30 menit. Namun, efeknya membuat Chopper menjadi mencut ke ukuran bayi yang juga dikenal sebagai Baby GG. Dan terakhir ada Robin yang menggunakan teknik baru yang dia pelajari dari Sabo dan Koala. Teknik ini merupakan bagian dari seni karate manusia ikan. Next ada Reverie yang akhirnya berakhir. Fujitora bersama Raja Nefertari Cobra dan Rikudo III berhasil membubarkan Shichibukai dan pemerintah dunia menggantinya dengan SSD yang dipimpin oleh Dr. Vegapunk. Lalu ada kelompok Sabo yang menyerang Marijo pada hari keempat Reverie untuk menyelamatkan Kuma dan mereka berhasil. Namun melalui surat kabar diberitakan bahwa Sabo telah membunuh Cobra. Di akhir chapter 1058, Sabo akhirnya menghubungi pasukan revolusi yang sedang cemas karena berita tersebut. Oh iya, hampir lupa, Vivi juga dikabarkan hilang dalam peristiwa ini. Next ada bajak laut Rocks yang pertama kali disebutkan dalam arc Reverie. Akhirnya dijelaskan lebih rinci di sini. Dan ternyata Shirohige, Kaido, dan Big Mom adalah mantan bajak laut Rocks. Bajak laut ini dibubarkan 38 tahun yang lalu karena Garp dan Roger bekerja sama untuk menjatuhkan mereka. Terungkap juga bahwa Big Mom yang memberi Kaido buah Uo Uonomi model Seryu pada hari kehancuran bajak laut Rock. Next, ada Robin yang menuju ke ruang bawah tanah dan bertemu dengan Hitetsu, yang ternyata merupakan Kozuki Sukiyaki, yakni kakeknya Momonosuke. Dia dipenjarakan di bawah ruang bawah tanah kastil oleh Orochi selama beberapa dekade, sampai dia berhasil melarikan diri. Ketika Robin mengungkapkan apa saja yang dia pelajari sebelumnya tentang Pluton di makam para raja di kerajaan Alabasta, Sukiyaki menegaskan kepada Robin bahwa Pluton memang ada di negeri Wano. Laut bergabung dengan mereka, dan Sukiyaki menunjukkan kepada mereka bagian bawah Laut Wano dan negara Wano asli yang terletak di kaki Gunung Fuji. Sukiyaki menegaskan bahwa Pluton terletak di bawah kota kuno Wano yang lama, dan menunjukkan kepada mereka Road Poneglyph di bawah gunung. Sukiyaki juga meminta Robin untuk merahasiakan identitas aslinya karena rasa malu yang dirasakan karena ikut bertanggung jawab atas naiknya Orochi ke tampuk kekuasaan sebagai shogun. Namun ia pada akhirnya mengungkapkan identitas aslinya kepada cucu-cucunya. Sukiyaki menyatakan niatnya untuk mewariskan ilmunya kepada Momonosuke sebelum ia kembali ke pengasingan. Selama abad kekosongan, negeri Wano dulunya terletak di permukaan laut, sampai tembok-tembok ditebang di sepanjang perbatasannya, yang akhirnya menyebabkan negara itu banjir karena air hujan dan memaksa penduduknya untuk pindah ke atas Gunung Fuji, yang mengarah kepada keberadaan Wano modern. Arti dari Kozuki Oden untuk membuka perbatasan negara berarti membebaskan Pluto dari kondisinya saat ini dan melepaskannya ke dunia. BTW, bajak laut Beast menyadari lokasi Poneglyph berkat Jack yang mampu menjelajahi reruntuhan bawah laut karena menjadi manusia ikan. Dan yang terakhir soal aliansi Luffy dan Law yang akhirnya resmi berakhir karena mereka berhasil menumbangkan Kaido dan Big Mom.
Ya, sekian dulu video dari gue. Jika ada data yang kurang akurat, bisa dikoreksi di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar bisa dapat video kami lebih banyak lagi. Sekian dan see ya.